Triliu dimanapun kalian berada, saya bersuka cita pada hari ini boleh kembali membawakan firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan untuk kita semua yang mendengarnya. Dan kita percaya setiap firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Oke, maka dari itu kita sebagai manusia biasa kita membutuhkan firman yang daripada Tuhan, perkataan yang daripada Tuhan, sehingga perkataan Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Pada hari ini saya akan membawakan satu tema. Apa sih kata Alkitab tentang dosa? Mari kita sama-sama pelajari tentang firman yang berikut ini. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami pengertian yang baru Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata atas jemaat-Mu Tuhan. Berkati firman yang ditabur pada hari, biarlah menjadi benih yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami dan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah, sehingga benih-benih itu boleh mengubah hati dan pikiran kehidupan kami Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Kami serahkan setiap firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, buka telinga rohani kami sehingga kami memahami setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, saya pada hari ini tertarik membawakan satu tema tentang apa dosa di dalam apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita, arti dosa ya. Oke, saya akan bacakan tidak berlama-lama. Mari kita buka di 1 Yohanes 1 ayat ke-8 ya, ke-8 dan ke-9 saya akan bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tentu perbuatan dosa adalah kejahatan di mata Tuhan, saudaraku. Tapi satu hal, kabar gembiranya adalah kita harus percaya dan kita harus tahu bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, saudaraku. Buktinya apa, Pak? Kalau saya dikasihi Tuhan, buktinya adalah Tuhan mau datang untuk menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Itu bukti dari Tuhan bahwa Dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Karena saudara begitu berharga, Dia mau turun merendahkan dirinya menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus Kristus namanya. Amin. Karena hutang dosa harus dibayar dengan kematian, maut. Maka Yesus menggantikan siksaan dosa itu. Harusnya kita yang menanggung, tapi Dia menanggung segala dosa kita. Kenapa? Tuhan itu bisa menanggung dosa kita karena Dia adalah Allah. Hanya Dia yang sanggup menebus dosa manusia. Manusia dengan manusia tidak dapat melakukannya. Hanya Allah sendiri yang dapat melakukan penebusan itu. Dan Dia memiliki kasih yang begitu besar, mengasihi saudara dan saya. Dia tergerak dan Dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin, saudara. Sebab hutang dosa harus dibayar dengan kematian. Yesus mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa. Sehingga kehidupan saudara di dalam Tuhan, ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara mengalahkan dosa bersama-sama dengan Allah kita Yesus Kristus. Karena nama Yesus, saudara dibebaskan, saudara diampuni, saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin, saudara. Jadi kembali lagi ke firman berikut ini.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, milikilah hati yang rendah hati, yang mau mengakui bahwa Tuhan, ampuni kesalahanku. Aku ini orang berdosa Tuhan. Aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Aku membutuhkan namanya juru selamat. Amin, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita, termasuk orang tua kita, termasuk saudara-saudara kita. Tidak, saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong, menyelamatkan hidup kita. Amin, saudara. Karena Dia adalah pencipta kita, saudara. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa kita semua, saudara. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa kita sangat dicintai Tuhan. Hidup kita berharga, saudara. Amin. Apapun yang saudara lakukan hari ini, mungkin saudara adalah seorang kriminal, seorang penjahat besar, seorang pecandu apapun itu, atau saudara seorang yang kejam. Tapi percaya saudara, saudara dapat diampuni sama Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan mau mati bagi dosa saudara. Dan Dia mau menerima saudara apa adanya. Amin. Ingatlah saudara, Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Dia mencari domba-domba yang hilang. Kita adalah domba-domba Kristus. Dia adalah gembala kita. Gembala yang agung, saudara. Dia memperhatikan jalan hidup kita. Dia pun yang menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia mengasihi kita. Jikalau kita terluka, Dia mencari, membalut kita, saudara. Percayalah, saudara. Saudara tidak sendirian. Tuhan terangkat ke sorga. Dia mencurahkan roh-Nya yang kudus untuk menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi saudara jangan frustasi, saudara jangan merasa stres, karena masih ada Tuhan, saudara. Apakah saudara mungkin bertanya, apakah saya layak diampuni? Saya mau berkata saudara sangat layak diampuni karena penebusan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang begitu besar, maka saudara dan saya dilayakkan Tuhan di dalam pengampunan dosa ini, saudara. Asal saudara mau percaya, asal saudara mau datang kepada Tuhan, maka dosa saudara dan saya diampuni. Begitu mudahkah? Mungkin saudara bertanya, yes, pengampunan Tuhan, Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi saudara yang mau percaya kepadanya. Kok gampang? Ya, Anda terimanya gampang. Saya terimanya gampang. Tapi kita dapat melihat pengorbanan Yesus Kristus. Yesus dicambuk, disalib, disiksa, ditikam, difitnah. Itu tidak mudah, saudara. Dia menggantikan setiap kesusahan kita. Dia menggantikan setiap sakit penyakit kita, saudara. Amin, saudara. Jadi kematian Yesus Kristus itu tidak mudah, saudara. Bahkan Yesus sebelum disalib, Dia berdoa sampai mengeluarkan keringat darah, saudara. Amin. Kenapa Dia mau melakukan? Karena kasih Yesus kepada saudara dan saya begitu besar, saudara. Amin, saudara. Jadi milikilah hati yang rendah hati, saudara, yang mau mengakui dosa-dosa saudara. Amin, saudara. Maka Dia setia dan adil akan mengampuni setiap dosa kita. Amin. Oke, next berikutnya. Ini perumpamaan yang Tuhan jelaskan untuk kita semua. Saya akan bacakan di Lukas 18 ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai ke-14. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan pemabok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan seperpuluhan dari segala penghasilanku." Ayat berikutnya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Oke, saya akan bahas tentang ayat ini, saudara. Jadi kita harus memiliki hati yang rendah. Jangan seperti orang Farisi yang menganggap dirinya tidak pernah melakukan kesalahan dan menaati setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan. Menaati itu bagus, tapi dosa yang terbesar, dosa yang dilakukan orang Farisi ini adalah dosa kesombongan, saudara. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong, saudara. Banyak orang merasa dirinya tuh benar, saudara. Tidak mau mengakui kelemahannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Tuhan tidak suka. Dosa kesombongan pertama terjadi di sorga, di mana malaikat Lucifer berontak kepada Allah dan melawan Allah karena dosa kesombongan. Dia merasa dia adalah malaikat yang paling dikasihi, malaikat yang paling sempurna, malaikat yang paling hebat, malaikat yang paling dekat sama Tuhan. Dosa kesombongan adalah dosa yang menghancurkan, saudara. Jadi kita harus memiliki hati yang rendah hati yang mau mengakui bahwa ya Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Tuhan tidak memandang dosamu, tapi Tuhan mau melihat hati saudara. Bagaimana respon saudara ketika saudara merasa saudara tidak layak di hadapan Tuhan? Datang kepada Tuhan, minta ampun saudara. Maka Dia Allah yang setia dan adil akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Asal saudara mau rendah hati, saudara mau mengakui Tuhan, aku tidak mampu dengan keadaan ini. Aku butuh pertolonganmu. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia Bapa yang mau menolong setiap kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus, dia akan diselamatkan oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang munafik di hadapan Tuhan. Amin. Milikilah hati yang rendah hati yang mau datang kepada Tuhan. Percayalah, hidup saudara dan saya Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi saudara. Masih ada jalan, saudara. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk saudara boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Hidup ini, hidup yang kita peroleh hari ini, dan saat ini kita bisa bernafas pada hari ini, itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan bilang semua terlambat. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Masih ada jalan terbuka. Masih ada pintu terbuka di dalam Tuhan. Buktinya saudara dan saya loh masih ada sampai saat ini. Berarti Tuhan masih ada urusan dengan kehidupan saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan saudara. Pengampunan Tuhan itu instan. Asal saudara mau buka hati, saudara mau percaya. Amin. Seperti ketika Yesus disalib, sebelah kirinya ada seorang penjahat
yang mengakui dan percaya kepada Tuhan, maka saat itu juga dia ada di Firdaus bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Maka dia diselamatkan ketika dia beriman kepada Tuhan. Maka iman itu yang menyelamatkan kehidupannya, saudara. Milikilah iman, saudara. Percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup menolong dan mengampuni dosa kita. Alkitab berkata, dia Allah yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua, saudara. Karena dia mengasihi kita tanpa syarat. Kasih Allah itu tanpa syarat. Saudara dibenarkan Tuhan tanpa syarat. Oleh kasih karunia Tuhan, saudara diselamatkan. Bukan perbuatan saudara, bukan perbuatan baik saudara. Perbuatan baik itu bagus, saudara. Tapi bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Percayakah saudara, ketika saudara mendengar program ini, maka saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka Tuhan izinkan untuk mendengar firman-Nya, saudara. Tuhan mau berbicara hati ke hati pada hari ini kepada saudara. Amin, saudara. Percaya, saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara, seperti apapun dosa saudara, semerah buah kirmisi pun Tuhan ampuni. Dan Tuhan tidak melihat pelanggaran saudara ketika saudara mau datang kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan tidak memperhitungkannya lagi. Tuhan tidak mau mengingat-ingatnya lagi. Oleh sebab itu, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ada orang-orang tebusan, saudara. Sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan karena saya tahu saya dikasihi Tuhan. Saya bisa mengampuni orang lain karena aku tahu aku terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Amin. Saya memberitakan firman ini untuk saudara. Saya mau memberitahu saudara bahwa ada juru selamat yang dapat menebus dosa saudara dan saya. Saya tidak mau menyimpan berlian ini. Saya tidak mau menyimpan harta yang mahal ini. Saya mau memberitahukan saudara bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia ada empunya kerajaan sorga. Ketika dia mati 3 hari dan dia bangkit naik ke sorga. Beserta dengan tubuh kemuliaannya, saudara. Nyata sungguh. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Yang akan terus bekerja sampai saat ini. Dan selama-lamanya dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara. Tuhan mengasihi saudara loh. Saya akan menyanyikan satu lagu untuk saudara. Biarlah saudara boleh diberkati. Aku akan nyanyikan refnya aja, saudara, ya. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Mari taruh tangan saudara di dada saudara. Buka hati, izinkan Tuhan menjamah kehidupan saudara. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara apa adanya. Tuhan tahu saudara terbuat dari debu dan tanah. Saudara bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan mau mengasihi saudara apa adanya. Tuhan tahu saudara banyak kekurangan. Tuhan tahu saudara banyak kelemahan. Maka itu dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita, saudara. Mari kita sama-sama meletakkan tangan kita
Dan kita mau menyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Saudara, pada hari ini saya kembali ulangi berkali-kali. Saya mau katakan Yesus mengasihi saudara. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yesus Kristus Tuhan mau datang turun ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Mau mati bagi saudara dan saya. Itulah anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan. Amin saudara. Tuhan sudah mau mengampuni saudara. Dan Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang Tuhan mau adalah saudara bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa. Berbalik 180 derajat dan menjadi saksi Kristus untuk kemuliaannya. Sehingga banyak orang dapat mengenal Kristus di dalam kesaksian saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Di hadapan Tuhan, saya akan menuntun saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan Tuhan. Kami akui Tuhan, kami orang berdosa Tuhan. Kami mau Tuhan mengambil sikap seperti seorang pemungut cukai yang menyadari bahwa kami adalah orang berdosa Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Setiap pelanggaran kami Tuhan Engkau tahu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau mati gantikanku Tuhan. Engkau mau menebus dosaku Tuhan. Maka mulai hari ini Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kasih yang murni Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Tuhan, inilah aku, anak-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kesalahanku Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami beriman kepadamu, ketika kami berseru dalam nama Yesus, maka mulai saat ini juga kami sudah diselamatkan. Kami sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan-Mu yang terang, yaitu kerajaan sorga Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengajar kami. Melalui Roh Kudus-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus. Pimpin kami di dalam segala kebenaran-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan mengenal Engkau secara pribadi ya Allah kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Hari ini aku percaya aku sudah diampuni. Setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, Kau sudah basuh
dengan kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus Kristus, aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau perbarui akal budi mereka, Engkau perbarui menjadi ciptaan yang baru, dan Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru, roh yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin dalam nama Yesus Kristus. Oke? Shalom saudaraku, terima kasih. Saya berharap firman ini menjadi benih yang terbaik dan memberkati saudara sekalian. Bagi saudara yang merasa channel ini sudah menjadi berkat, bisa bantu share juga channel ini agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat, dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di firman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.